Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Akbar di channel Aksmart 9 TV. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai pembelajaran kriptografi, yaitu penerapan algoritma RSA menggunakan OpenSSL. Jadi nanti kita akan belajar secara bertahap, yaitu membuat private key, membuat public key, kemudian melihat modulus, melihat hashing, dan nanti juga encrypt dan decrypt, seperti itu. Untuk materinya atau skripnya nanti akan saya share di kolom deskripsi, silahkan teman-teman download di situ. Sebelumnya teman-teman silahkan download dulu OpenSSL-nya. Untuk for Windows seperti itu, saya pakai yang ini itu ya. Silahkan di download dulu di website. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Yang pertama di sini saya sudah buat folder RSA-Key gitu ya. Di sini ada folder praktek, nanti yang kita akan gunakan praktek. Kemudian nanti di akhir kita akan memecahkan suatu clue atau suatu soal latihan untuk menemukan flag akhirnya. Nah, kita belajar dulu bertahap untuk prakteknya. Oke. Langsung saja kita buka OpenSSL-nya. Kemudian kita clear screen dulu. Oke, langkah pertama kita masuk ke folder RSA-Key dengan perintah cd atau change directory, desktop RSA-Key, kemudian praktek. Oke, kemudian kita sudah masuk di folder praktek ini ya. Kita buat apa ya istilahnya ya, flag atau kode khusus menggunakan notepad dengan perintah copycon spasi kode.txt, kemudian kita tulis atau kita ketikkan misalnya ctfs Sinau RSA Oke, gitu ya. Nah, misalnya seperti ini, kita Ctrl Z, Enter. Oke. Kemudian kita lanjutkan membuat private key ya, membuat private key. Akan tetapi kita cek dulu RSA-Key-nya di dalam praktek sini ya, sudah ada seperti yang saya sampaikan tadi. Kita simple membuat menggunakan ya, command prompt saja. Kemudian kita lanjutkan, yaitu membuat private key dengan perintah OpenSSL generate RSA, kemudian main out, karena kita akan mengeluarkan private key, kemudian private.key. Nah, di akhir ini silahkan teman-teman berikan bitnya gitu ya, bisa 512, bisa 1024, bisa 2048, 3072 dan selanjutnya. Nah, di sini saya akan membuat yang 1024 bit saja. Kemudian teman-teman enter. Oke. Private key sudah dibuat. Sekarang dari private key kemudian kita keluarkan ke public key. Kita membuat public key. Nah, itu perintahnya OpenSSL. Kemudian OpenSSL RSA main in private key main pop out ya.
Artinya kita akan mengeluarkan kunci public gitu ya. Min pub out public dot key. Nah, ini sudah membuat writing RSA key. Kemudian selanjutnya kita akan melihat modulus ya, modulus daripada private maupun public. Coba misalnya kita yang public, OpenSSL RSA main informasi inform ya, pem main pubin main in public dot key main text main no out. Nah, ini modulusnya ya. Jadi modulus itu isinya adalah kode-kode heksa dengan eksponen 65.537 seperti itu. Itu untuk modulusnya. Nah, di situ keterangannya public key-nya menggunakan 1024 bit gitu ya. Coba kita lanjutkan, yaitu kita sekarang melihat hash dari private key maupun public. Misalnya kita menggunakan hash MD5 itu ya, algoritma MD5. Itu perintahnya OpenSSL MD5 private dot key. Nah, maka akan muncul teman-teman MD5-nya dari private key itu 4A, 83A, 6FF, 81, 42B dan seterusnya itu ya. Kemudian jika kita melihat MD5 daripada public key gitu ya. Nah, muncul ya MD5-nya. Kemudian kita cek yang 1256. Nah, akan berbeda dengan MD5 gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini untuk hashingnya. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita akan belajar mengenai encrypt dan decrypt gitu ya. Encrypt dan decrypt. Nah, di sini kita akan mengencrypt terlebih dahulu pesan tadi itu ya. Kita akan lebih dahulu mengencrypt pesan tadi, yaitu OpenSSL. Nah, kodenya PKUTL. Kemudian ketika encrypt berarti menggunakan public key. Main encrypt, terus main pubin, main in public dot key gitu ya. Main in, kemudian sebentar, encrypt pubin, ini main in, kemudian di sini pubinnya main pubin, kemudian main in tadi kode .txt main out flag .txt misalnya seperti ini. Encrypt nc. Nah, di sini muncul harus pakai in key. Jadi OpenSSL PKUTL main encrypt min in key. Nah, public.key main pubin,
kode.txt main out flag encrypt. Nah, seperti ini. Ini flag encryptnya sudah dibuat. Coba kita cek dulu. Nah, di sini sudah ada private key, public key, kemudian flagnya, kemudian kodenya, gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat hasil decrypt-nya, kemudian kita bandingkan dengan kode apakah sama, seperti itu. Oke, itu untuk encrypt-nya. Kemudian kita decrypt. Kalau decrypt itu menggunakan private key. Nah, open SSL pk utl main decrypt itu ya, main in key private dot key, kemudian main in flag dot encrypt main out hasil flag atau final, gitulah, final dot decrypt. Nah, ini untuk script untuk mendecryptnya, gitu ya. Ini sebenarnya juga kita bisa jadikan RSA key, kita praktek RSA key ini bisa untuk kriptografi maupun forensik ya, uji forensik, karena ada kita bisa mengecek MD5 nya juga, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat, kita sudah praktek tadi, kita sudah praktek membuat file untuk kode atau flag, kemudian membuat private key, membuat public key, kemudian kita sudah cek modulus public key ya, kemudian cek hashing MD5 dan 1256, kemudian kita encrypt dan decrypt. Nah, ini yang kita pelajari. Nah, sekarang kita buka dulu. Nah, di sini sudah ada kode yang kita buat tadi. Ini ya, kode. Kemudian kita lihat dulu private key-nya seperti apa. Pakai Notepad++. Nah, ini adalah contoh private key yang sudah kita buat, gitu ya. Yang sudah kita buat tadi ya seperti ini private key-nya. Kemudian kita lihat public key. Nah, public key ini cenderung lebih sedikit dibandingkan private key, gitu ya. Nah, private key ini adalah kunci yang harus kita rahasiakan, gitu ya, apabila ini sudah masuk ke penerapan. Nah, yang boleh disebarkan atau disampaikan ke orang lain itu adalah public key, seperti itu. Nah, tadi kita mengkonversi private key ke public key. Kemudian bagaimana caranya jika public key dikonversi untuk private key? Lah, ini yang agak sulit. Dan ini membutuhkan bantuan pemrograman Python, sepertinya seperti itu. Nah, nanti akan kita bahas di video yang lain, kemungkinan apabila saya sudah menemukan caranya bagaimana mengubah private key ke public. Tapi kalau mengubah ke public, dari public ke private itu belum ketemu caranya. Tapi kalau private ke public tadi caranya sudah saya demokan. Ya, sudah saya demokan.
Ya seperti ini ya. Jadi open SSL RSA main in private.k main public out public.k. Seperti itu. Ini untuk mengeluarkan public key. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah membuka private key dan public key, kita sudah berhasil membuat itu RSA nya. Kemudian kita melihat flagnya. Jadi kan kode ini tadi kita encrypt gitu ya. Kemudian kita melihat flagnya. Nah, flagnya jadi tulisan seperti ini ya. Flagnya jadi tulisan yang tidak karuan, tidak jelas gitu ya. Kemudian jika kita decrypt, itu hasilnya menjadi ini CTFS sinau rsa.k. Nah, jadi misalnya kita mendapatkan sebuah kode seperti ini, kita kan bingung. Nah, ini bagaimana kok bisa jadi tulisan Cina atau Jepang seperti ini? Nah, ini yang sedikit tantangan. Biasanya dia akan dirubah atau diubah menggunakan bantuan bash gitu ya, menggunakan bantuan bash seperti itu. Oke, sepertinya ini videonya sudah agak panjang gitu ya, hampir 20 menit. Untuk soal latihan ini akan saya bahas di video selanjutnya. Silahkan teman-teman ikuti yang part 2. Jadi ini part 1 kita belajar dulu dari nol, dari membuat private, kemudian membuat public, kemudian melihat informasi modulus, kemudian melihat apa tadi, hash ya, melihat hash, kemudian kita belajar encrypt dan decrypt. Nah, nanti soal latihannya itu hanya ada clue, kemudian flag seperti ini, kemudian ini key pass dan private key gitu ya. Nah, nanti akan saya bahas di video setelah ini selanjutnya. Silakan teman-teman simak, dipahami terlebih dahulu. Untuk skripnya nanti akan saya share di kolom deskripsi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Dilihat video selanjutnya di part 2. Teman-teman yang sudah mengikuti channel ini, silahkan support terus. Bagi yang pertama kali datang atau mengunjungi channel ini, silahkan teman-teman subscribe, kemudian komen dan like video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.